Dalam 2 tahun pertama kedatangannya di Amerika Serikat, meskipun dia menggunakan identitas palsu, dia benar-benar berhati-hati. Meskipun uang yang dia hasilkan saat itu jauh dari kaya di Amerika Serikat, karena dia seorang pengasuh, majikannya menutupi papan dan penginapan, jadi hampir semua uang yang dia peroleh dikirim kembali ke rumah. Dia tidak hanya dengan cepat melunasi waktu yang dia selundupkan. Uang asing juga sangat meningkatkan kondisi kehidupan keluarga yang miskin. Tetapi karena dia tinggal di Amerika Serikat lebih lama, dia secara halus dipengaruhi oleh masyarakat materialistis di sekitarnya. Lambat laun, dia mulai merasa tidak puas dengan perlakuan para imigran gelap. Di Indonesia tahun pada saat itu, ada 2 situasi berbeda untuk babysitter Indonesia. Salah satunya adalah pengasuh dengan status hukum di Amerika Serikat atau satu dengan kartu hijau resmi, sedangkan yang lainnya adalah imigran gelap di Amerika Serikat seperti Elizabeth. Harga yang pertama umumnya setengah atau lebih tinggi dari yang terakhir. Terkadang, ketika pengasuh bertemu satu sama lain, semua orang membicarakan situasi mereka. Elizabeth kebanyakan akan mengeluh tentang gajinya yang kecil. Dia selalu merasa bahwa sifat pekerjaannya persis sama dengan orang lain, dan dia tidak curang sama sekali. Jadi mengapa gajinya hanya 60% dari orang lain atau bahkan lebih rendah? Oleh karena itu, Elizabeth secara bertahap mengembangkan kebencian terhadap keluarga majikannya, dan selalu merasa bahwa pihak lain sengaja menindasnya, seorang wanita miskin yang meninggalkan suaminya dan meninggalkan kampung halamannya. Namun, dia mengabaikan kenyataan yang sangat sederhana. Alasan mengapa majikannya mengambil risiko merawatnya sebagai imigran ilegal. Itu karena harga imigran gelap relatif rendah. Mengingat kondisi mereka sendiri yang terbatas, pengusaha harus membuat pilihan seperti itu. Jika harga 2 orang sama, semua pengusaha tidak akan mempertimbangkan yang terakhir. Kebanyakan imigran gelap juga dapat memahami kebenaran ini, tetapi Elizabeth tidak berpikir demikian. Dia tidak menyadari kesenjangan alami antara dirinya dan pengasuh hukum. Dia terus mengumpulkan kebenciannya sendiri di dalam hatinya, dan bahkan secara bertahap meningkatkan kebencian. Pada tahun ketiga kedatangannya di Amerika Serikat, kebakaran terjadi di rumah majikannya. Ini menewaskan 3 orang dalam keluarga, pasangan muda berusia 30-an dan putri sulung mereka, yang berusia 5 tahun. Putra bungsu mereka, yang saat itu berusia di bawah 1 tahun, hilang dalam kebakaran. Api berasal dari tangan Elizabeth. Setelah dia membakar semuanya, dia membawa bayi itu ke kota lain. Dia mempercayakan seorang perantara untuk menjual anak itu kepada pasangan Indonesia seharga $30,000 AS di usia 40-an yang tidak dapat memiliki anak. Saat itu, transaksi ini jauh melebihi harga pasar lokal, dan pembeli pernah dibujuk dengan harga tinggi. Tapi Elizabeth sangat pintar. Dia bisa melihat harapan putus asa pasangan itu untuk seorang anak, dan juga melihat bahwa bayi berusia 1 tahun itu agak mirip dengan pria itu. Jadi dia menggambarkan penampilan anak itu kepada pasangan berdasarkan fitur wajah anak itu, mengatakan bahwa anak itu ketika tumbuh dewasa, dia pasti sangat mirip dengan pria itu. Selain itu, Elizabeth yang cerdik juga mencapai titik rasa sakit yang paling mengharukan, karena mereka mirip. Selama mereka membawa anak itu untuk tinggal di tempat lain, ketika anak tumbuh, tidak ada yang akan meragukan bahwa anak itu bukan milik mereka. Bahkan jika mereka membawanya kembali ke kampung halamannya di Indonesia dalam 3 atau 5 tahun, tidak ada yang akan meragukannya jika mereka mengatakan itu adalah anak mereka sendiri. Selain itu, dia juga memberitahu pasangan itu bahwa tidak seperti anak angkat. Anak yang dia bawa belum berumur 1 tahun dan tidak akan pernah memiliki ingatan tentang orang tua aslinya ketika dia dewasa. Dalam kata-kata Elizabeth, selama Anda membeli anak ini, keluarga akan diteruskan dalam 1 langkah. Jadi,
Pasangan yang dibujuk itu membeli anak itu seharga 30,000 dolar AS, sedangkan Elizabeth mendapat 25,000 dolar AS. Pada saat itu, uang itu lebih dari apa yang dia dapatkan sebagai pengasuh selama 2 tahun. Sejak itu, dia telah memulai jalan jahat menghasilkan uang cepat. Pada tahun-tahun awal, dia mengambil berbagai identitas dan secara khusus memilih keluarga Indonesia dengan bayi. Belakangan, dengan popularitas internet, banyak keluarga Indonesia tidak berani mempekerjakan imigran ilegal sebagai pengasuh anak, jadi Elizabeth mengubah karirnya dan memulai bisnis lain. Sampai dia terjebak dengan garis saat ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menghasilkan lebih banyak uang. Kedua putranya tinggal di villa-villa besar dan mengendarai mobil mewah. Kedelapan cucunya juga sehat dan berakal. Seluruh keluarga sejahtera dan bahagia. Karena dia sudah terlalu lama jauh dari rumah dan memiliki banyak cucu, dia semakin ingin kembali ke Indonesia untuk segera bersatu kembali dengan mereka. Dengan kata-katanya sendiri, bahkan jika mereka adalah orang jahat, mereka harus pensiun untuk mengurus diri mereka sendiri. Dan dia sekarang semakin bersemangat untuk pensiun suatu hari nanti. Tapi dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa tidak satu pun dari kedua putranya adalah bahan untuk sukses, dan mereka tidak memiliki keterampilan nyata selain menghabiskan uang dan bermain dengan wanita, dan suaminya, yang hanya seorang petani, tidak tinggal bersamanya selama 20 tahun. Dan tidak memiliki kesamaan. Dalam analisis terakhir, seluruh keluarga, seorang suami, 2 putra, 2 menantu dan 8 cucu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, dan mengandalkan penghasilannya di Amerika Serikat untuk menikmati kehidupan yang baik. Begitu dia pensiun, seluruh keluarga akan memasuki tahap duduk dan makan. Jadi bagi Elizabeth, bagaimana mengumpulkan lebih banyak uang sesegera mungkin sebelum pensiun menjadi hal yang paling ditakutinya sekarang. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah keberhasilan kereta Rika, ditambah pesanan besar dari Meksiko, dia bisa mendapatkan setidaknya 200,000 dolar AS, dan dia bisa selangkah lebih dekat dengan kesuksesannya. Namun di luar dugaan, hal ini terjadi pada Rika. Jadi, untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu dan untuk memastikan bahwa bisnis di Meksiko tidak terpengaruh, dia memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Setelah bisnis di Meksiko selesai, Elizabeth harus kembali dengan identitas lain. Pada saat itu, Mira tidak akan ada lagi di lingkaran Indonesia. Memikirkan kembali hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan pada saat yang sama mengambil keputusan dan berkata dalam hatinya, setelah kembali dari Meksiko kali ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan banyak uang darinya dengan mengubah identitasku lagi. Setelah itu, saya akan meninggalkan Amerika Serikat dan tidak akan pernah kembali lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto cucunya, dan keyakinannya dalam menghasilkan uang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pada saat ini, putra sulungnya tiba-tiba memanggilnya, dan setelah panggilan itu, dia bertanya dengan datar di ujung telepon yang lain, "Bu, kamu sudah bangun?" Elizabeth berkata dengan ringan, "Bahkan jika aku tidak bangun, aku dibangunkan oleh panggilan teleponmu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku." Putra tertua tersenyum dan berkata dengan cepat, "Bu, apakah ibu ingat Richard di sebelah kampung halaman kita?" "Ya, ibu ingat." Elizabeth bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi padanya?" Putra tertua tersenyum ragu-ragu dan berkata, "Itu, Bu, aku melakukan, itu." Elizabeth berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat katakanlah. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, aku akan menutup teleponnya." Putra tertua buru-buru berkata, Jangan tutup telepon, Bu,
Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku menghamili putrinya. Dan kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Aku menyuruhnya untuk memberi putrinya 200 juta dan membiarkannya melakukan aborsi. Tapi dia tidak mau menggugurkan anak itu. Dia ingin melahirkan anak itu sekarang, dan meminta saya untuk 1 miliar untuk menggugurkannya. Aku tidak meminta bantuan ibu. Aku berencana untuk memberinya 400 juta agar dia bisa menggugurkan anak itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.